Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambilan kita baca matan, kita juga baca kitab syarahnya, yaitu kitab Mutammimah Al-Jurumiyah. Ya, kitab Mutammimatul Al-Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Qala al musannifu wa syarahu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الأجرومية. Ini adalah muqaddimah dalam ilmu bahasa Arab, penyempurna bagi segala masalah ajrumiyah. Takun wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawalat. Dan ini adalah menjadi suatu perantara di antaranya dan di antara yang lain dari kitab-kitab yang panjang. Dan nafa'allahu ta'ala bihima kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamati innahu qaribun mujibud da'wat. Semoga Allah memberikan manfaat kepada keduanya sebagaimana Allah memberikan manfaat di asalnya dalam kehidupan dan setelah kematian. Sesungguhnya Allah itu maha dekat dan menerima segala doa. Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal labdul muraqabul mufidu bil wadi'i. Bermula kalam, huwa dianya kalam itu satu lafaz. Itu satu lafaz yang muraqab tersusun lagi yang memberikan faidah dengan sengaja. Jadi kalam itu adalah satu lafaz yang tersusun dengan sengaja. Dia memberikan faedah dengan sengaja. Asal kata yahsunu sukut, ketika orang yang mendengarkan paham, ketika kita berbicara orang yang mendengarkan paham, maka itu disebut kalam. Sedikitnya kalam semana wa aqallu ma yata'alafu min ismaini, dan bermula yang paling sedikitnya itu barang yang tersusun dari dua isim. Jadi yang paling sedikit tersusun dari dua isim. Contoh, Zaidun qaimun. Bermula si Zaid itu yang berdiri. Jadi si Zaidun qaimun, si Zaid itu berdiri. Maka ini udah dipahami. Terdiri dari mubtada dan khabar, udah memada, cukup, bisa dipahami, memberikan faedah yahsunu sukut. Orang yang mendengarkan paham langsung. Oh, si Zaid itu berdiri. Ataupun min fi'lin wa ismin, ataupun dari fi'il dan isim. Contoh, qama Zaidun, telah berdirilah si Zaid. Si Zaid sudah berdiri. Wal kalimatu qaulun mufradun, dan bermula kalimat itu qaul mufrad. Sedangkan kalimat itu adalah qaul mufrad, perkataan yang tunggal. Perkataan yang tunggal itu kalimat. Wahia, dan bermula dianya kalimat ada itu isim, fi'il dan huruf. Ja'ali makna yang datang dianya huruf. Jadi kalimat terbagi kepada isim, fi'il dan huruf. Maka isim seperti apa? Fal ismu yu'rabu bil isnadi ilaih. Maka bermula isim itu yu'rabu, itu dikenalkan dengan menyandarkan kepadanya. Bil isnadi ilaih, yaitu dengan isnad ilaih. Bil isnadi ilaih, dengan menyandarkan kepadanya. Bil khafdi, dengan khafat. Wabitanwini, dengan tanwin. Wabidukhulil alifi wal lami, dan dengan kemasukan alif dan lam. Dan huruful khafdi, dan huruf-huruf khafat. Isim
dapat kita kenal, kita ketahui dengan isnad pertama. Yang kedua yaitu dengan khafat, adanya dia berbaris kasrah. Wa bitanwin, dan dia bisa bertanwin. Wa bidukhulil alifi, dan dia termasuk kemasukan alif lam. Nah, dan yang keempat adalah dia termasuk wa huruful khafdi, adanya masuk huruf khafat. Wal fi'lu yu'rafu biqad, dan adapun sedangkan bermula fi'il itu dikenalkan dengan qad, wasin dan sin, wasaufa dan saufa, wa ta'tanis as-sakinah, dan ta'tanis yang sakin. Fi'il dapat kita ketahui yaitu dengan huruf qad, sin, saufa, dan ta'tanis yang sakin. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, ban. Wahwa salah satu anwa'in. Nah, dan bermula dianya fi'il itu 3 pembagian. Ada 3 macam fi'il. Yang pertama madin. Yang pertama fi'il madhi. Wa yu'rafu bitta'i tanisi sakinah. Dikenakan dianya fi'il madhi dengan ta tanis yang sakin. Contoh, qad qamat. Qad qamatis shalah. Qamat ini ada tak tanis sini, ini mati tak tanisnya. Nah, kita baca qamat. Qamat. Ini mati, tak ini mati, nggak bisa kita baca qamat, bahwa menunjukkan bahwa ini adalah fi'il madhi. Yang tak ini apa? Tak ini fa'il. Tak ini fa'ilnya. Ya. Yang tersembunyi, dhamir yang tersembunyi yaitu hiya. Dan sering kita dengar di dalam iqamah, qad qamatis shalah. Kok di dalam iqamah dibaca qamatis shalah? Karena tak itu kan mati, ketemu lagi as-shalah, alif lam itu mati, maka dikasrahkanlah tak tersebut. Supaya mudah kita baca. Qad qamatis shalah. Kalau kita ikuti kaidah idza hurikati bil kasrah. Kalau bertemu dua yang sakin, idza iltiqa sakinaini idza hurikatil bil kasrah. Apabila bertemu dua yang sakin, maka kalau diberikan baris, maka yang lebih baik diberikan baris kasrah. Wa qa'adat, wa minhu, dan sebahagiannya itu ni'ma, wa bi'sa, wa laisa, wa asa alal asah, berdasarkan pendapat yang sahih. Kita kenal lagi dengan fi'il madhi yaitu dengan adanya masuk ni'ma, bi'sa, laisa, wa asa, berdasarkan pendapat yang sahih. Wa mudhari, dan fi'il mudhari, wa yu'rafu bidukhulil lam alaih, nahu lam yakum. Dan fi'il mudhari dapat kita kenal, dapat kita ketahui dengan masuknya lam, yaitu yang dapat menjazamkan fi'il mudhari. Contoh, lam yakum. Yakum itu fi'il mudhari. Adanya lam berarti dia masuk ke fi'il mudhari. Wala budda fi awalihi, dan semestinya fi awalihi, di awalnya fi'il, min ihda zawaidil arba', itu dari salah satu 4 yang lebih. Ya, jadi semestinya la budda, tidak boleh tidak, fi awalihi, seharusnya di awalnya fi'il itu ada huruf-huruf yang lebih, ada huruf 4 yang lebih, yaitu apa? Al-hamzatu, yang pertama hamzah, yang kedua nun, yang ketiga ya, yang keempat ta. Maka dihimpunkanlah. Kalau semua itu, kalau kita baca anaitu, ya jama'uha, yang menghimpunkan ya akannya tiap-tiap tersebut oleh perkataanmu. Ini lain lagi, na'aitu.
Kalau di matan Jeromiyah anaita, anita. Kalau di sini naaitu. Ya, terserah cara ngumpulinnya itu hamzah, nun, ya dan ta. Kalau digabungin terserah mau anita, mau naaitu, bebas. Wa yutammu awwaluhu idza kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Dan ditumbahkan awalnya idza kana madhihi apabila madhinya itu di atas 4 huruf. Nah, kalau fi'il madinya 4 huruf, maka fi'il mudhari'nya awalnya harus didumahkan. Bukan berarti dumah di sini adalah dia harus majhul, tidak. Tidak. Contoh seperti kadahraja, dahraja wa yudahriju. Kan fi'ilnya ini 4 huruf. Da 1, ha 1, ra 1, dan ja 1. 4 huruf kan. Maka fi'il mudhari'nya di awalnya itu ditumbahkan karena fi'il mudhari' menjadi 5 huruf. Menjadi 5 huruf. Yudahriju. Kalau kita buat majhul seperti yang sudah kita pelajari di matan jurumiyahnya, kalau kita jadikan isim maf'ulnya yaitu isim bina majhul, dumah awal dan fathah barang sebelum akhir, berarti yudah raju. Kalau fi'ilnya madi, gimana fi'il madinya? Fi'il madi duhrija. Kasrah barang sebelum akhir. Wa farraja, wa akrama yukrimu, akrama yukrimu, wa farraha yufarrihu, qatala yuqatilu. Ini contoh-contoh fi'il mudhari' dan fi'il madi. Kalau fi'il madinya 4, berarti fi'il mudhari'nya 5 huruf dan di awalnya itu harus ditumbahkan. Wa yuftahu fi ma siwa dzalik, dan dipatahkan pada barang yang selain demikian. Ya, kalau selain itu, kalau fi'il yang fi'il madi yang selain itu, maka dipatahkan semuanya. Maksudnya dipatahkan pada sesuatu yang selain itu. Kalau fi'il madinya bukan 4 huruf, maka fi'il mudhari'nya di awalnya itu difatahkan. Contoh, nasara yansiru. Nasara yansiru. Nasara kan 3 huruf, yansiru jadi 4 huruf, maka awalnya dipatahkan. Intolaqa ataupun intolaqa bertambah dia, ada hamzah dan nun. Intolaqa yantaliku, jangan yuntaliku. Ya, nggak boleh. Asal dasarnya intolaqa yantaliku, intolaqa yantaliku. Istakhraja yastakhriju, ya, yastakhriju, ya, jangan yu, nggak boleh. Nah, berarti kalau kita baca yustakhriju enggak mengikuti undang-undang yang sudah ditentukan oleh musannif para ulama nahwu. Wa amrun, dan fi'il amar. Tadi kan fi'il ada 3, ada madhi, mudhari' dan amar. Sekarang ada amar. Wa yu'rafu bidilalatihi 'ala tulab, dikenalkan dengan dilalahnya amar di atas tulab, perintah. Ya, dan kita tahu dengan dilalahnya yaitu berdasarkan perintah. Sedikit lagi nih. Udah 14 menit. Wa qabuluhu, dan menerimanya fi'il amar akan apa? Ya al-mukhatabah. Ataupun wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Ataupun kita buat idhofah fa'il menasabkan maf'ul ya. Ya, idhofah fa'il menasabkan maf'ul atau dan menerimanya fi'il amar akan ya mukhatabah. Ya. Dan fi'il amar tersebut menerima ya mukhatabah.
Ini tanda lagi dapat kita ketahui fi'il amar satu dengan dilalahnya, dilalah itulah perintah dia. Yang kedua menerima fi'il amar itu menerima ya mukhatabah. Contoh qaumi. Qumi. Berdirikanlah aku. Berdirikanlah aku. Wadribni wa idribi. Qumi, berdirilah kamu. Wa idribi, pukullah olehmu. Ya mukhatab ini qaumi idribi ini untuk perempuan. Untuk perempuan. Idriba, idribu, idribi. Tasrif yang keempat ya. Wa minhu, dan sebagiannya lagi itu hatin wa ta'ali. Kalau ta'ala untuk laki-laki, kalau ta'ali untuk perempuan. Alal asah berdasarkan bentuk untuk berdasarkan pendapat yang sah. Wal harfu ma la yasluhu ma'a dalilul ismi wala dalilul fi'li. Sedangkan huruf itu sesuatu yang tidak layak bersamanya oleh dalil isim dan dalil fi'il, seperti hal, wa fi, dan walam. Jadi tidak pantas bersamanya tersebut oleh suatu petunjuk isim dan suatu petunjuk daripada fi'il. Hal, apakah, fi, diman, apa, fi, pada, lam, tidak. Baru dia pantas menunjuki kepada isim dan kepada fi'il kalau sudah bertemu. Bertemu dengan fi'il itu pantas. Di fi ayyi makanin kana, dimanapun tempat itu berada. Ataupun hal anta ta'rifu, ataupun hal ta'rifu, apakah kamu tahu. Allah. Ini udah habis bab pertama, bab kalam. Ini kalau tamimahnya sedikit, nanti insyaallah kita baca jarum kawakibnya. Cukupi sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.